Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika, masih dengan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar yang di dalamnya adalah materi dari KD 3.1 dan 4.1. Hari ini kita memasuki pertemuan yang kelima. Kita langsung pilih saja materi pada pertemuan yang kelima. Seperti biasa, kalian dapat melihat tujuan pembelajaran sebelum kita mempelajari materinya. Untuk hari ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian kuasai. Yang pertama adalah mengidentifikasi bilangan rasional. Yang kedua adalah mengidentifikasi bilangan rasional berbentuk akar. Dan yang ketiga adalah memahami langkah-langkah merasionalkan bentuk akar. Nah, sebelum kita masuk ke materi utamanya, saya akan tampilkan mengenai skema bilangan. Ini adalah silsilah dari bilangan, di mana semua bilangan yang ada di muka bumi ini adalah termasuk ke dalam bilangan kompleks, yang di dalamnya ada dua kelompok besar, yaitu bilangan imajiner dan bilangan real. Ya, jadi bilangan imajiner ini nanti kalian akan pelajari di SMA. Ya, jadi tidak di SMP. Nah, bilangan imajiner itu apa? Bilangan imajiner itu adalah sebenarnya bilangan imajinasi. Ya, jadi imajiner itu adalah bilangan imajinasi. Jadi bilangan yang hanya ada di angan-angan kita saja. Sebenarnya tidak ada, tapi untuk menyatakan bilangan yang tidak ada tersebut, ya, kita namakan menjadi bilangan imajiner. Yang kedua adalah bilangan real. Real di sini artinya adalah nyata. Jadi bilangan yang nyata. Bilangan real di dalamnya ada dua kelompok besar, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional ini yang akan kita bahas, ya. Di kelas 7 sudah pernah membahas mengenai bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan. Bilangan pecahan juga ada bilangan pecahan positif, bilangan pecahan negatif, kemudian bilangan bulat, dan seterusnya. Ya, ini sudah pernah dipelajari di kelas 7 SMP. Ya, ingat-ingat kembali, kalian bisa buka buku catatan kalian atau buku paket kalian mengenai bilangan-bilangan tersebut. Definisi bilangan rasional. Bilangan rasional, ya, simbolnya adalah Q, merupakan bagian dari bilangan real, yaitu sistem bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya ini syaratnya adalah harus bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Contoh, kalau ada bentuk 1 per 0, kalian bisa lihat di kalkulator ketika kalian pencet tombol 1, kemudian kalian pencet tanda pembagian, kemudian 0, maka hasilnya yang tertera di layar kalkulator kamu adalah syntax error. Artinya tidak terdefinisi, karena memang 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Jadi syaratnya B-nya atau penyebutnya, ya, B ini adalah penyebut, tidak boleh sama dengan 0. Karena kita berbicara mengenai materi bilangan bulat dan pecahan, ya, tentunya bilangan pecahan yang A per B dan B-nya adalah bilangan bulat kita sudah sering jumpai. Bagaimana jika bilangan pecahannya berbentuk akar? Setidaknya ada 3 jenis, ya, bilangan pecahan yang berbentuk akar. Yang pertama, jika penyebutnya saja yang berbentuk akar. Kita bisa lihat ada 1 per 2, ada 3 per 1 min 3, dan seterusnya. Intinya bagian bawah atau penyebutnya inilah yang berbentuk akar. Jika kita menemukan soal seperti ini, maka bentuk seperti ini perlu dirasionalisasikan, ya, atau perlu dirasionalkan. Apa yang dimaksud dengan perlu dirasionalkan? Artinya kita ubah menjadi bentuk yang rasional. Ya, bentuk yang rasional itu apa? Kembali lagi ke sini. Jika A dan B-nya bentuknya adalah bilangan bulat, ya, dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita ubah menjadi bentuk yang rasional, karena ini penyebutnya bukan bilangan bulat. Nah,
Bagaimana jika pembilangnya yang berbentuk akar? Jika pembilangnya yang berbentuk akar, ya, yang di bagian atas, sedangkan yang di bawahnya atau penyebutnya ini adalah bilangan bulat, maka jika kita menemukan soal seperti ini, tidak perlu repot-repot kita rasionalkan. Artinya memang kita tidak perlu merasionalkannya. Nah, bentuk yang ketiga, pembilang dan penyebutnya berbentuk akar, baik bagian atas maupun bagian bawah sama-sama ada bentuk akarnya. Ya, apalagi bentuk seperti ini. Sangat-sangat perlu dirasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Kita lihat pada tayangan berikutnya. Ya, lihat ada beberapa contoh yang saya tampilkan. Untuk contoh yang pertama adalah 4 per akar 2. Jika menemukan soal seperti ini perlu dirasionalkan? Jawabannya perlu. Alasannya karena penyebutnya berbentuk akar nih. Ya, akar 2 itu jadi penyebut. Bagaimana cara merasionalkannya? Hampir semua bentuk bilangan pecahan berbentuk akar. Kalau kita mau rasionalkan, merasionalkannya inilah harus dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, bentuk yang dimaksud dengan bentuk sekawan itu yang bagaimana? Ya, perhatikan yang dimaksud dengan bentuk sekawan adalah bentuk aslinya adalah 4 akar 2. Bentuk sekawan dari bentuk 4 akar 2 adalah akar 2 per akar 2. Jadi sengaja akar 2 dan akar 2 per akar 2 ini kita hadirkan. Apakah mengubah soal? Tidak. Karena apa? Akar 2 per akar 2 nyatanya hasilnya adalah 1. Jadi sebenarnya tidak mengubah soal, hanya akar 2 per akar 2 kita hadirkan untuk membantu menyelesaikan atau merasionalkan 4 per akar 2. Kalau sudah perkalian seperti biasa, pecahan dengan pecahan, ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau atas kali atas, bawah kali bawah, 4 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2. Kalau 4 akar 2, ya bentuk perkaliannya adalah 4 akar 2. Akar 2 kali akar 2, ya. Ingat lagi sifat akar A kali akar B sama dengan akar dari A kali B. Jadi kalau ada akar 2 kali akar 2, ya sama dengan akar 2 kali 2 sama dengan akar 4. Ya, akar 4 itu berapa? 2. Ya, sebenarnya ada lagi satu sifat lagi yang sebelum kita pernah pelajari, yaitu akar A pangkat 2 hasilnya adalah A. Jadi kalau ada akar 2 kali akar 2, akar 2. Akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Jadi kalau ada akar 7 kali akar 7, jawaban adalah, ya, tuh, 7. Kalau sudah, 4 akar 2 per akar 4 tadi adalah 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 dan akar 2-nya tetap ikut. Jadi bentuk 4 akar 2, 4 per akar 2 dirasionalkan menjadi 2 akar 2. Contoh yang kedua. 2 per akar 5 min akar 3. Perlu kita rasionalkan karena penyebutnya berbentuk akar. Yang mana bentuk akar? Yaitu akar 5 min akar 3. Bagaimana cara merasionalkannya? Dengan mengalihkannya dengan bentuk sekawan. Kalau tadi akar 2, bentuk sekawannya adalah akar 2 per akar 2, maka untuk bentuk akar 5 min akar 3, bentuk sekawannya adalah akar 5 plus akar 3 per akar 5 plus akar 3. Lagi-lagi saya katakan bahwa ini sebenarnya tidak mengubah soal, karena hasil dari pembagian ini adalah 1, tidak mengubah soal. Apa yang berbeda dari sekawan ini? Kalau di sini tandanya negatif, maka di sini sekawannya tandanya positif. Sebaliknya, kalau di sini tandanya positif, sekawannya tandanya adalah negatif. Karena sudah pecahan dikalikan dengan bentuk pecahan, maka penyebut dikalikan penyebut, pembilang dikalikan pembilang. Ya, jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atas 2 kali akar dalam kurung akar 5 plus akar 3, yang bawah, ya. Ingat kembali cara mengalihkannya satu-satu. Pertama akar 5 kali akar 5 dulu. Nih, kalau sudah, akar 5 dikalikan 3, akar 3, tandanya positif. Kemudian, akar 3 dikalikan akar 5, tandanya negatif. Dan yang terakhir, akar 3 dikalikan dengan akar 3, tandanya
negatif dikalikan dengan positif, jadi negatif. Kalau tadi di sini positif kali positif, positif, positif kali positif, positif, negatif kali positif, negatif, ya, maaf negatif, kemudian yang terakhir negatif kali positif, negatif. Akar 5 kali akar 5, ya, nih barusan kita bahas akar 5 kali akar 5, 5. Tidak pakai akar lagi. Plus, karena sini tandanya plus, akar 5 dikalikan akar 3, lihat lagi sifat ini, jadi akar 15, kemudian sini tandanya negatif, akar 3 kali akar 5 akar 15, min, ikutin tandanya min, ya. Kemudian akar 3 kali akar 3 sama dengan sifat ini 3. Ya, jadi yang di atas nih perkaliannya nih, 2 kali akar 5, 2 akar 5, ya, positif dikalikan ini sebelumnya adalah positif 2 dikalikan akar 3 jadi 2 akar 3, ya. Kalau lihat di sini ada akar 15 dikurangi akar 15 hasilnya 0, jadi sebenarnya ini adalah 5 tambah 0 dikurang 3, hasilnya adalah 2. Yang atas biarkan ya seperti ini bentuknya. Kita lihat lagi, ya, bisa seperti ini. Ya. Masih bisa disederhanakan? Bisa sebenarnya. Ya, bisa disederhanakan. Ini 2-nya sama-sama dibagi 2 jadi 1 akar 5. Kemudian ini juga sama, kebetulan 2 dengan 2 jadi 1 akar 3. Atau lazimnya 1 tidak ditulis. Jadi akar 5 plus akar 3. Kita lihat contoh berikutnya. 1 per akar 2 min 1. Perlu kita rasionalkan karena penyebutnya lagi-lagi berbentuk akar. 1 per akar 2 min 1, nih bentuk akarnya. Kalikan dengan sekawan. Jadi kalau akar 2 min 1, sekawannya adalah akar 2 plus 1 per akar 2 plus 1. Ya, diingatkan lagi kalau di sini negatif, jadi positif. Sebaliknya, ya, kalau di sininya tandanya nanti positif, di sininya jadi negatif, di sini jadi negatif. Oke, kita lihat bentuk perkaliannya atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. Atas ada 1 kali akar 2 plus 1, tetap ya. Akar 2 plus 1 bawahnya, ya. Ini dapatnya dari mana? Sebenarnya ini sudah pernah dibahas di kelas 8. Jadi kalau ada bentuk A tambah B, ya, kita kalikan dengan A min B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi tinggal lihat ini kali ini, min ini kali ini. Ini juga sama. Akar 2 kali akar 2, ya, pakai sifat tadi tuh, akar 2 kali akar 2, ya. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Kemudian di sini min, di sini plus, pasti di sini min, 1 kali 1, 1. Jadi 2 kurang 1, 1. Yang atas akar 2 plus 1 dibagi 1, ya, tetap akar 2 plus 1. Itu adalah contoh yang ketiga. Ibu, tangan aku berdarah.